atau saya kan jujur rule breakers. Jadi ya Hai para pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? halo semuanya, ketemu lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, ya. Ini kayaknya pertama kali kita ketemu deh. Di sini nanti podcast ala Mangunan kali ini bakalan ditemenin sama aku, sama Tata Radita. Kenalan dulu kita ya. Oke. Dan kali ini Tata dengan masker unyunya ini yang warnanya pink bakalan ditemenin dengan narasumber kita yang super duper keren. Siapa sih? Penasaran? Oke. Di depan saya ini ada Bu Desta. Halo Bu Desta. Halo Mbak Tata, Mbak ya. Ya boleh, Dek juga boleh. Oke. Bu Desta apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Oke, Bu Desta mungkin boleh perkenalan dulu ya Bu Desta. Ini asalnya dari mana? Terus lahirnya tahun berapa? Tahunnya aja nggak apa-apa. Okay. Terus ngajar kelas berapa? Gitu. Oke, nama saya Desta. Nama panjangnya ada Putunya, Putu Deanita Idesta. Sebenarnya campuran ya. Jawa Campuran Bali. mana tuh? Oke. Jawa Bali, lahiran 98. Aduh, masih Lahiran muda 98, ngajar di SMP kelas 8. Ngajar IPA. Aduh, Ya. kelihatan biologisnya gitu ya. Oke. Gitu. Berarti bapak ya yang dari Bali. Iya, Bapak betul. dari Bali, ibu dari Jawa. Iya. Jadinya manis banget gini ya. Peres saya Bu ya. Oke, guru IPA. Bapak dari Bali, ibu dari Jawa. Kalau budayanya ibu lebih sering ambil dari sisi bapak atau ibu? Kalau dari budaya lebih ke ibu ya, karena kan Ibu. emang dari kecil lebih ke ibu. Oke. Terus juga dari kecil juga kan di Jogja. Cuma numpang lahir aja di Numpang sana. lahir di Bali. Heeh. Oke. Jadi terus habis itu melanjutkannya di Jogja. Oke, di Gitu. Jogja. Berarti dari kecil sampai sekarang di Jogja terus ya Bu ya? Iya, dari TK sampai sekarang. TK sampai sekarang gitu. Oke, Bu Desta nih hobinya apa sih Bu? Apa memang suka yang biologi gitu, yang Enggak IPA? sih. Kalau hobinya apa ya? Baca webtoon. Baca webtoon, aduh. Sama Bu kita. Gitu. Iya, baca webtoon, terus jalan-jalan. Ya main ya, maksudnya nggak yang jalan-jalan terus harus ke mancanegara gitu, nggak ya. Oke. Main pokoknya jalan-jalan. Hangout yang penting gitu ya. Heeh. Terus apa ya? Udah sih kayaknya itu ya. Itu ya. Berarti Heeh. malah hobinya nggak ada yang kayak penelitian gitu. Enggak sih. Itu terlalu saintis Kalau ya itu ya. Kalau itu kewajiban ya Bu ya. Iya, betul. Oke, berarti terus sekarang menjadi guru. Memang dari kecil pengen jadi guru? Enggak sih. Enggak. Jadi itu ceritanya emang nggak pengen jadi guru. Tapi karena dulu kan emang sampai sekarang itu lebih ke menjalankan apa yang pengen dijalankan aja sebaik mungkin gitu kan. Nah kalau dulu itu waktu SMA itu saya nggak tahu sebenarnya mau kemana. Jadi dulu waktu SMA itu saya daftarnya itu ngikut temen. Jadi temanku kan daftar kimia UNY. Terus habis itu aduh aku daftar mana ya, udahlah biologi aja soalnya nggak bisa kimia gitu. Tapi dia nggak bilang kalau kimianya murni. Nah aku kejeblos di pendidikan gitu. Saya nggak ngerti. Terjebak ya, berarti ya. berawal dari terjebak Gitu ya, betul. Pada akhirnya jadi guru. Emang awalnya pengen jadi apa Bu? Aduh apa ya. Atau waktu kecil gitu pengen jadi apa sih? Pengen jadi artis kah atau? Enggak sih, dulu
kayaknya nggak ada kepengen Ada, apa berarti ya. tiba-tiba jadi guru gitu ya, Kayaknya mengalir bener-bener, aja nggak gitu. ada tujuan kemana gitu, kayak nggak ada sampai sekarang sih kayak itu kayak gitu. Jadi sambil jadi guru sekarang ini masih sambil mikir kok bisa aku jadi guru Iya, gitu ya. Sama saya juga, kok bisa ya saya masuk ilmu komunikasi. Oke, Bu Desta. Bu Desta ini kan kayaknya pembawaannya kalem-kalem gini ya. Aslinya kalem nggak sih, Bu? Aslinya kalau udah kenal sih nggak kalem. Nggak kalem. Iya. Cerewet, Bu? Iya, kalau cerewet sih enggak ya, tapi lebih ke apa sih, to the point, nggak bisa basa-basi. Jadi kalau ngomong kadang mungkin orang mikirnya terlalu judes atau Terlalu atas judes. gitu ya. Oh, Iya, kayak gitu sih. Tapi kalau sama suka nih teman saya. kalau sama teman sendiri kan emang udah tahu ya. Mm. Tapi kalau sama yang belum tahu pasti ada bapernya, kok kamu ngomongnya kayak gini sih. Kayak gitu sih pasti ada. Kalau ada yang baper-baper gitu terus ngomong ke Bu Desta gitu, Bu Desta gimana? Ya udah minta maaf. Minta maaf. Terus habis itu sebenarnya diberitahukan kan, maksudnya maksudnya tuh nggak seperti itu gitu, tapi memang pembawaannya kayak gitu ya, mengakui diri lah, mengakui diri kalau memang belum bisa menghaluskan kalimat. Belum bisa menghaluskan kalimat. Apa-apa. Iya gitu. Itu kan apa ya, lebih ke memang pembawaan ya, Bu ya, pembawaan gitu. Jadi memang tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi memang pembawaannya seperti itu. Gitu. Oke. Bu Desta ini berarti di sini sekitar 1 semester. Iya, Berarti mau 1 semester. Mau 1 semester. Iya. Ya ampun, berarti baru banget ya. Iya, baru banget. Baru banget. Masuk kapan sih, Bu? Masuknya kalau magang tuh dari Februari. Magang Februari. Terus habis itu masuk ke unit Mei kan, terus baru jadi wali kelas Juni. Jadi wali kelas Juni. iya. Wali kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Iya. Keren banget ya. Tepuk tangan dong buat Bu Desta. Keren banget. Baru masih udah jadi dipercaya untuk menjadi wali kelas gitu ya. Iya. Berat gak sih, Bu? Iya, berat lah, maksudnya takut kan, karena sebelumnya belum pernah ngajar sama sekali kan, baru lulus tahun 2020. Terus langsung coba ngajar kan takut pasti, karena nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Berarti kan hitungannya masih baru banget ya, Bu ya. Itu waktu ngadepin anak-anak gitu susah nggak, Bu? Anak kelas 8 gitu. Kalau anak kelas 8, puji Tuhan ya, kalau kelas saya itu apa ya, anaknya super baik hati ya. Super baik hati. Super baik hati, super nurut kayak gitu. Jadi ya senang aja sih. Mungkin susahnya itu pendekatannya kan, jadi kalau masih belum kenal kan masih banyak kan diem. Nah itu mungkin susahnya waktu awal itu pendekatannya. Pendekatan ke anak-anak. Terus sampai sekarang tapi udah lebih lancar ya, Bu ya? Iya, buat kalau sekarang komunikasinya? udah dekat, lumayan dekat. Kalau sama orang tua juga hubungannya Iya, udah baik gitu. Loh, berarti Bu Desta ini meskipun tadi katanya kalau ke teman-teman atas gitu, kalau misalnya baru kenal awal, tapi bisa melakukan pendekatan dengan hangat gitu ya. Oke, Bu Desta. Bu Desta ini tahu Mangunan dari mana? Tahu Mangunan dari mana? Jadi dulu itu kan saya Miss Dinar ya di Baciro. Nah itu dulu pernah sempat ada kayak pelatihan tuh, pengurus Miss Dinar itu di Mangunan waktu masih di sana, di mana sih itu? Situ Mangunan seberang situ ya. Oh, yang bangunan lama. Bangunan lama itu. Taunya dari situ sih. Terus ya udah maksudnya kuliah itu si Novita itu masuk Mangunan. Terus taunya ada lowongan guru ya dari Novita itu, karena kan satu kelas. Oke, dari situ. Gitu. Terus sebelumnya tapi juga ada daftar ke sekolah lain gitu, Bu, atau bener-bener langsung Mangunan, langsung yakin ke Mangunan gitu ya? Soalnya mau nyoba kan, soalnya masih takut jadi guru itu sebenarnya, maju mundur waktu daftar Mangunan tuh sebenarnya maju mundur juga, karena kan takut apa bisa ngajar gitu. Ya jadi ini pertama kalinya daftar Mangunan gitu. Nah ini nih unik nih, sempet takut kan, Bu. Terus gimana caranya Bu Desta ini akhirnya bisa melawan rasa takutnya itu? Ada prinsip apa sih sampai pada akhirnya Bu Desta ini bisa berdiri di sini menjadi seorang guru? Oh oke. Kalau prinsipnya adalah mau belajar. Kebetulan sama ya, di Mangunan juga kayak gitu kan, mau belajar. Jadi nggak takut, ya coba aja lah dulu. Maksudnya kita coba dulu prosesnya, kalau memang sudah diusahakan semaksimal mungkin ternyata nggak klik, ya
bisa diusahakan plan lain gitu. Jadi gas aja dulu lah gitu. Oke, gas dulu ya. Iya. Yang penting yakin kan ya. Yakin dulu baru dilakukan. Oke, jadi kalau nyerah dulu itu ya kapan bisanya gitu ya. Oke, dari antara sekolah lain selain tadi karena ada dari Bu Novita ya, dari Bu Novita karena referensi dari Bu Novita, kenapa memilih Mangunan ini? Apakah ada alasan lainnya, Bu? Kalau alasan lainnya sebenarnya belum ada ya, maksudnya saya belum eksplorasi sebelum masuk Mangunan ini. Jadi ya masuk ya pengen coba aja mencoba untuk seni mengajar itu gimana, karena kan tanpa perjumpaan itu seni mengajar itu nggak akan muncul gitu ya. Benar. Iya, itu sih belum ada eksplorasi sebelum masuk Mangunan ya, itu belum ada sama sekali. Jadi baru belajar tentang Mangunan setelah masuk sini. Iya, betul. Kaget nggak gitu. Bu setelah masuk sini? Kaget, kalau kaget sih enggak ya, tapi lebih kayak apa sih, seneng, amazed karena nggak sama seperti aku dulu sekolah gitu. Nggak samanya gimana tuh, Bu? Nggak samanya maksudnya adalah apa ya, kalau di sekolah dulu itu kan agak saklek ya, padahal saya kan jujur rule breakers, jadi ya rule breakers nggak, keren banget nih. Nggak cocok gitu. Iya kayak gitu. Jadi di sini tuh ya, wah saya jadi guru boleh pakai jeans, boleh pakai apa ya, saya juga seneng juga gitu sih. Ya di sini boleh pakai jeans ya. Guru-gurunya bisa stylish gitu ya, modis, nggak harus batean. Gitu ya, senengnya itu. Senengnya karena style, bisa stylish. Iya, tadi aja masih dipanggil Mbak sama tadi kita juga bingung gitu Mbak, saya gitu sama kru-kru paman, kita manggilnya Mbak apa ya gitu. Selisih berapa tahun nih kita? Berarti selisih setahun aja, 1,5 tahunan gitu. Oh gitu, tahun berapa sih? Saya 99 akhir tapi. Oh, 99 saya akhir. juga 98 akhir. Wah, berarti bener-bener setahun nih. Iya. Kok saya merasa sudah tua sekali ya ternyata ya saya tuh kayak kadang tuh ngerasa masih kecil gitu, tapi ternyata pas udah ketemu gitu ya guru-guru di sini ternyata saya juga bentar lagi udah harus nyari kerja gitu. Kaget gitu Bu, kaget gak sih Bu waktu awal-awal tiba-tiba kok udah lulus kuliah, tiba-tiba udah harus cari kerja? Itu kerasa banget sih. Kalau dulu kan pokoknya happy aja ya, maksudnya masih dapat kiriman, nggak ada tanggung jawab gitu kan. Tiba-tiba udah harus kerja, terus ada tanggungan lain, terus ada kalau ada keperluan lain juga mencukupi sendiri ya. Itu perbedaannya memang jauh sih dari masa kuliah. Benar. Sempet kaget gitu ya Bu, ada waktu di masa-masa abis lulus gitu Bu, terus harus masa-masa pencarian kerja gitu, sampai akhirnya daftar di Mangunan. Di tengah-tengah masa-masa itu Bu, di tengah masa-masa itu tuh ada kesulitan nggak Bu? Kesulitan dalam apa maksudnya? Kayak mencari misalnya, kerja atau? Iya, kayak bimbang gitu, aduh aku mau kerja di mana, terus kayak ngerasa lontang-lantung. Kalau saya gitu misalnya lagi liburan gitu kayak ngerasa kok aku gabut banget ya gitu. Kita ada nggak Bu perasaan-perasaan kalau kayak gitu? Jelas ada ya. Bingung mau kemana, mau backgroundnya guru tapi kok kayaknya nggak pengen jadi guru, tapi mau jadi apa gitu kan. Jadi ya daftar apa sih kayak admin kayak gitu, tapi ya nggak ada sih yang keterima. Oh tadi ada sempat daftar admin? Admin di toko apa gitu pernah, tapi nggak keterima kayak gitu. Oke, berarti memang mungkin jalannya ya kadang kita nggak tahu gitu ya jalannya kita kemana, tapi tiba-tiba yang di atas udah ngarahin kita ke sini. Tapi seneng ya Bu berarti Seneng dong. Relasi harus seneng ya. Kalau enggak nanti ada yang mau enggak. Tapi relasi sama guru-guru di sini juga baik Bu. Senang, menyenangkan. Relasi dengan guru, dengan orang tua, dengan anak itu di sini menyenangkan ya. Jadi ya happy aja gitu. Happy aja, oke. Senang saya nih kalau udah happy aja gini. Selama 6 bulan ngajar ini kurang lebih 6 bulan ya Bu ya? Lebih ya? 6 bulan. 6 bulan lebih 6 bulan. 6 bulan gitu. Dalam mengajar anak atau dalam berelasi gitu, menemukan tantangan terberatnya menemukan
Kalau tantangan terberat itu seperti domba yang hilang itu ya. Oke. Itu ada, pasti ada. 2 anak kalau di tempat saya itu ya susahnya di situ ya, saat anak nggak bisa dihubungin. Kan kalau daring ini kan otomatis kerjasamanya dengan orang tua. Kalau orang tuanya oke ya oke jalan. Tapi kalau orang tuanya sudah lost, nah itu susahnya di situ. Lost doll. Ya. Lost doll. Kalau lost gitu berarti kan maksudnya susah dihubungin juga ya, susah dihubungin juga. Terus akhirnya gimana tuh Bu kalau misalnya menemukan masalah seperti ini? Nah, kalau kemarin sih dicobakan untuk mendatangkan anak ke sekolah gitu. Kalau nggak bisa ya dijemput kemarin saya. Sampai jemput. Iya, jadi kalau kemarin itu ibunya mengantarkan, saya yang jemput sekalian home visit mini lah ya, maksudnya sambil kenapa kok tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke. Sampai datengin misalnya rumahnya di Bantul gitu datengin Bu? Iya enggak. Belum ada kalau di Bantul. Berarti paling jauh datengin kemana Bu? Belum ini sih, maksudnya paling kemarin saya datenginnya tuh di mana ya? Ring Road itu loh. Ring Road. Cuma di situ. Oke. Kalau yang lain kan sudah aman, baik. Maksudnya komunikasinya bisa dengan video call, dengan chat itu bisa. Tapi kalau untuk yang kasus spesial ini ya mungkin ya didatengin gitu. Tapi ya puji Tuhan nggak ada yang jauh banget sih. Kalau jauh banget tetap di Jabadin ya Bu? Iya. Lihat sih kan. Tapi keren banget ini Bu Desta dedikasinya sebagai seorang guru. Ini tepuk tangan dulu dong. Sampai mau datengin ke rumahnya. Keren nggak tuh? Oke. Tapi ya waktu didatengin itu sambutan dari orang tuanya, dari anaknya juga baik sih. Sambutan dari orang tua anak itu sebenarnya baik ya. Cuma mungkin ada sesuatu faktor lain yang membuat dia itu nggak fokus untuk sekolah. Kayak gitu. Nggak fokus untuk sekolah semasa daring ini. Karena emang disadari banyak anak-anak juga ya. Maksudnya ada sih sampai yang bilang aku kok kayaknya nggak cemerlang ya daring ini gitu, kayak makin iya ngerasa kopong gitu ya. Iya gitu. Oke. Terus pendekatannya Bu Desta itu lebih berarti ke pendekatan personal gitu ya. Lebih ke personal. Terus ini kan udah mulai tatap muka terbatas ya. Tatap muka terbatas itu berarti ini Bu Desta baru pertama ketemu murid-murid setelah awal masuk langsung daring gitu ya. Itu perasaannya gimana Bu? Pada akhirnya ketemu itu deg-degan banget nggak? Kalau deg-degan banget sih enggak ya, karena kan udah ketemu tatap layar sebelumnya. Jadi ya udah tahu seperti apa anaknya gitu. Cuma deg-degannya kalau waktu pertama kali PTMT itu sempat habis ini ngapain gitu. Sempat blank sebentar kayak gitu. Tapi kan untuk ada pendamping ya, guru pendamping. Jadi ngingetin apa dinamika selanjutnya kayak gitu sih. Dinamika selanjutnya. Jadi ya sambil dibimbing sama guru ini ya Bu ya. Oke, terus penasaran juga nih saya nih Bu. Kalau dalam mengajar nih Bu Desta tuh dikenalnya tipenya gimana sih? Apakah guru galak atau guru favorit gitu? Kalau ada pernah ngobrol-ngobrol gitu nggak? Tahu ya? Kurang tahu. Kalau kayaknya biasanya guru-guru muda itu kan lebih bisa deket sama anak-anak ya. Memang deket sih, tapi kalau kalau style mengajarnya sih kalau sampai sekarang saya juga belum bisa mendefinisikan sendiri ya. Jadi saya juga belum bisa tanya ke anak-anak sebenarnya seperti apa sih saya belum tanya itu secara lebih lanjut gitu. Tapi secara kedekatan Bu Desta mudah ya buat mendekati anak-anak. Puji gitu. Tuhan. Oke. Kalau saya dulu punya guru muda tuh seneng banget karena guru-guru saya waktu dari TK, SD, TK sih enggak ya, ada yang muda SD, SMP, SMA tuh dapatnya kok ya yang older. yang mohon maaf tua gitu. Jadi kalau sekalian dapat guru muda tuh seneng banget rasanya. Dan di sini kebetulan banyak ya Bu ya teman-teman yang seangkatan gitu. Jadi lebih sefrekuensi gitu. Iya. Oke. Terus selama daring sama tatap muka ini Bu Desta lebih enjoy ngajar di kelas daring atau? Kalau lebih enjoy tatap muka. Pasti ya, tatap muka ya. Makanya nanya. Enjoy tatap muka.
Oke, kalau anak-anaknya gitu kan, kalau daring gitu kan kadang kan ya diem-diem gitu, diem-diem. Kalau secara langsung ini, tatap muka langsung ini lebih aktif atau? Lebih aktif jelas. Kalau daring jelas lebih aktif, lebih kelihatan kan anaknya seperti apa gitu. Tipe-tipe anaknya tuh kayak ada yang aktif mau nanya gitu, atau harus dipancing dulu Bu modelnya? Kalau kelas saya itu harus dipancing dulu. Harus dipancing dulu. Harus dipancing dulu. Jadi Bu Desta tuh selama mengajar itu udah banyak menyiapkan strategi ya Bu ya? Meskipun masih baru tapi sudah banyak strateginya. Masih mencoba Masih ya, mencoba. eksperimen seperti apa. Ya apa, kita kan di sekolah eksperimental Mangunan. Betul. Itu kan Bu Desta sering ngajak keluar juga Bu, setelah kita udah mulai tatap muka terbatas ini, apa masih di kelas terus atau sambil jalan-jalan? Enggak sih, masih di kelas terus. Karena kan sudah ada alurnya kan. Jadi masih di kelas terus sih sampai saat ini. Ada nggak Bu anak yang paling selama pertemuan tatap muka terbatas ini yang paling mengesan gitu? Yang paling mengesan apa ya? Kalau saat ini sih belum ada ya, maksudnya. Baru berapa lama ya ini tatap muka terbatas? Baru 3 minggu mungkin ya, 3 minggu. 3 minggu ya? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali, itu hari Rabu sama hari Kamis gitu, Jumat. Kamis Jumat. Kan dibagi 2 kelompok. Oke, Kamis Jumat 2 kelompok tuh kelas 8 dua-duanya. Kelas 8. Oke, berarti masih ini ya, masih proses untuk menemukan kesan dan pesannya karena masih 3 minggu juga, guys. masih umur jagung istilahnya ya kalau masih 3 minggu gitu itu. Ada yang susah banget diatur nggak sih Bu? Tapi kalau susah banget diatur di PTM nggak ada sih. Nggak ada. Enak, maksudnya seru gitu. Ya itu sih karena anak-anaknya super baik hati, super menyenangkan gitu. Jadi kayak teman sendiri sih. Karena nggak jauh juga ya, kayak adik sendiri gitu loh. Gitu. Jadi nganggepnya ya karena perbedaan umurnya nggak terlalu jauh, jadi bisa dianggapnya kayak adik sendiri gitu ya. Sopan-sopan ya Bu pasti. Iya, sopan sih pasti. Sama guru muda, berarti keren banget ini emang sekolah eksperimental Mangunan. Makanya jangan ragu buat menyekolahkan anak Anda di sekolah eksperimental Mangunan, oke? Promosi. Sekalian promosi ya Bu ya. Oke, Bu Desta, ternyata gak kerasa ini kita udah ngobrol-ngobrol 20 menitan lebih gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Desta sekarang ada lagi baca buku apa gitu Kak? Kalau baca buku apa sih? Seni Hidup Minimalis. Tapi belum selesai. Belum selesai ya? Udah setengah udah ada Bu? Belum ada sih, mungkin 1/4 ya. 1/4 bukunya. Oke. Kalau dari 1/4 buku itu udah ada kesan yang timbul gitu belum dari? Kalau kesannya itu ada apa ya? Ada yang disadari ya, lebih ada yang disadari bahwa selama hidup itu tuh kita terlalu banyak menimbun barang yang sebenarnya nggak terpakai tapi masih aja terlalu attach sama barang ini gitu loh. Nah itu sebenarnya dirasain saya juga kayak gitu. Tapi setelah baca buku itu sadar sih ya, tapi untuk melepaskan barang itu juga masih susah gitu. Jadi masih proses, masih membaca, melanjutkan seperti apa gitu. Berarti dari buku ini ternyata ada values di kehidupan nyatanya ya. Sambil baca buku, sambil kita refleksi gitu istilahnya. Ya. Dan Bu Desta ini ternyata sedang mencoba untuk bisa seperti itu ya Bu. Oke Bu Desta. Ada yang mau nanya lagi gak? Oke Bu Desta, ternyata kita udah hampir 25 menit ya Bu ya. Nggak kerasa ya Bu ya, tadi ngobrol-ngobrol. Bu Desta kerasa nggak Bu? Bosen nggak Bu? Enggak ya Bu. Oke. Jujur nggak apa-apa Bu katanya. Oke. Bu Desta ada pesan nggak Bu buat anak-anaknya? Buat atau teman-teman seangkatan gitu yang masih mencari apa ya, mencari jalan gitu, yang mungkin yang baru fresh graduate gitu, mencari jalan untuk menemukan apa ya, oh saya ternyata cocok di sini gitu. Oh gitu. Kalau pesannya apa ya,
lakukan sebaik mungkin apa yang harus dilakukan gitu, karena berusaha untuk menjadi baik, menjadi buruk itu sama-sama membutuhkan usaha. Jadi daripada itu mending sekalian aja baik gitu kan, usaha yang lebih baik gitu. Jadi usaha semaksimal mungkin dengan apa yang harus dilakukan semaksimal mungkin dan percaya. Gitu aja sih. Oke, keren banget Bu Desta, tepuk tangan dong. Emang ini guru no kaleng-kaleng Bu Desta. Anti kaleng-kaleng guys gitu. Makanya kalau mau ketemu Bu Desta, sekali lagi sekolahkan anak Anda di sekolah eksperimental Mangunan. Dari tadi saya sambil promosi. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih banyak ya Bu Desta sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast Alam Mangunan hari ini. Semangat ya Bu Desta buat kedepannya. Besok ngajar ya Bu ya? Besok vaksin, jadi besok vaksin, oke. Semoga gitu. Vaksinnya lancar, semoga nggak ada efek apa-apa ya Bu ya. Semoga setelah itu daya tahan tubuh kita memang kuat semua. Itu jangan lupa buat terus menjaga kesehatan juga buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Bu Desta. Semangat terus buat Bu Desta dan juga Tata Radita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, terima kasih. Terus